Dear bright people, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimas is speaking. Kali ini saya mau berbagi tips ya. Ini sebetulnya juga untuk wawasan juga untuk masyarakat yang menganggap kadang tunanetra itu tidak bisa mandiri. Kalau udah nggak bisa lihat tuh nggak bisa ngapa-ngapain, terus nanti takutnya hilang kemana-mana gitu ya. Jadi saya akan berbagi tips bagaimana sih kalau tunanetra itu lagi ada kegiatan di hotel atau bahkan sampai menginap di hotel. Nah, apakah bisa mandiri? Apakah nanti bakal hilang gitu ya, tiba-tiba nyasar kemana hilang? Nah, kita akan simak sharing saya berikut ini ya. Tapi sebelumnya buat kamu yang belum subscribe, silahkan bisa di subscribe dan aktifkan notifikasinya sehingga mendapatkan video-video terbaru dari channel Dimas P. Muharam. Oke, let's get started. Nah, teman-teman, saya sekarang sedang berada di salah satu hotel di daerah Alam Sutra Serpong ya, di daerah Tangerang Selatan untuk sebuah kegiatan dinas. Jadi kadang-kadang gitu teman-teman, sering masyarakat umum itu ada pandangan bahwa tunanetra itu kan nggak bisa lihat ya, nanti dia nggak bisa mandiri, terus nanti kalau keluar tempat yang jauh-jauh bisa hilang gitu ya. Nah, padahal saya sendiri dan banyak teman-teman tunanetra yang lain yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai, atau mungkin punya usaha yang bahkan ada yang hobi traveling itu sampai kemana-mana, bahkan sampai ke luar negeri atau ke beberapa provinsi di Indonesia, dan itu bisa mandiri dan aman gitu ya, paling nggak aman, tidak terjadi apapun yang negatif gitu. Nah, ada beberapa tips untuk seorang tunanetra agar aman lalu juga bisa mandiri ketika kegiatan di hotel. Yang pertama, riset dulu atau cari informasi mengenai lokasinya, lokasi hotel tersebut dari Google Maps. Nah, tunanetra itu bisa pakai Google Maps, saudara-saudara. Jadi kita bisa pakai handphone, pakai smartphone yang dilengkapi dengan aplikasi screen reader namanya, atau pembaca layar. Itu bisa yang berbasis iOS atau berbasis Android gitu. Kita jadi bisa mencari dulu lokasinya. Jadi misalnya gini, kita ada tugas atau kegiatan di sebuah lokasi tertentu, taruhlah hotel tertentu gitu ya. Kita bisa googling dulu lokasinya di mana, jaraknya berapa jauh, lalu berapa lama durasinya gitu ya. Nah, jadi untuk menuju ke sana pun kita bisa mandiri. Kita bisa naik transportasi umum atau kita bisa pakai ojek online atau mobil sewa online gitu ya. Dan itu kita bisa pesan sendiri, lalu nanti juga sampai lokasi juga bisa dengan aman. Nah, ketika memesan ojek online atau mobil online gitu ya, mobil sewa online, pastikan teman-teman bilang ke drivernya untuk minta diturunkan di lobi. Nah, kadang-kadang lobi hotel itu ada beberapa hotel yang dia tidak mengizinkan motor buat masuk ke lobi ya. Nah, kalau misalnya naik ojek motor dan tidak boleh masuk ke lobi, ya teman-teman bisa berhenti di depan, tapi request ke drivernya, Pak tolong anterin saya atau didekatkan ke security atau pokoknya petugas yang ada di hotel itulah. Nah, nanti teman-teman tinggal bilang ke security, bilang, Pak saya ada acara di hotel ini, di lantai ini sekian misalnya gitu, minta tolong diantar ke dalam. Oke, nanti biasanya security itu atau petugas hotel lainnya itu akan dengan sigap untuk mengantar, jadi tidak akan ada masalah. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman pakai mobil, nah nanti masuk aja, turun di lobi, lalu di lobi nanti pasti sudah ada petugas sana yang menanti siap membantu, karena kan pasti ada welcoming staffnya kan di sana yang memberikan sapaan selamat datang bla bla. Nanti langsung request aja, bilang bahwa Pak saya mau ada acara di hotel ini, ruangan ini lantai sekian, ya tolong dibantu gitu. Nanti dia juga udah tahu biasanya. Dan rata-rata sih banyak hotel, apalagi hotel bagus ya, itu sudah standar aksesibilitasnya sudah bagus, jadi mereka sudah paham how to handle guests with disability gitu kan, mereka sudah paham itu. Jadi untuk menuju ke sana tidak akan ada masalah ya. Nah, lalu yang kedua, masih terkait dengan tips yang pertama, berkomunikasi dengan baik ya. Jangan malu bertanya, nanti sesat di jalan. Ini kalau buat tunanetra benar-benar sesat di jalan ya kalau malu bertanya. Jadi bahkan ketika sampai di depan, di resepsionis langsung bilang tuh misalnya tujuannya mau apa. Jadi teman-teman nggak dianggap nyasar atau ke hotel mau ngapain nih ya, jangan-jangan mau
sumbangan lagi gitu kan. Kadang-kadang seperti berpikir seperti itu kan, tapi kalau tahu bahwa teman-teman dari mana, mau ikut kegiatan apa, nah itu biasanya cara mendeteksi petugas hotel bahwa oh ini memang tamu kami gitu ya. Jadi langsung kasih tahu aja dan komunikasikan apa yang teman-teman butuhkan. Misalnya di resepsionis kan bilang, Pak saya ada acara di lantai ini gitu, bisa tolong ada petugas yang bantu nggak buat antar sampai ke atas gitu, sampai ke lokasi. Nah itu nanti biasa akan dibantu sampai ke lokasi, naik lift, dibantu naik lift. Apalagi kadang-kadang masih jarang sih hotel-hotel yang liftnya itu ada voice announcement-nya, itu masih jarang. Jadi bisa dibantu sampai ke atas gitu. Itu yang kedua teman-teman ya. Komunikasi itu penting banget gitu. Nah yang ketiga, ketika sedang makan di restoran kan biasanya ada acara makan siang gitu ya. Nah, teman-teman lebih baik tidak perlu mengambil makanan sendiri karena tinggal request saja sama petugasnya gitu. Dan itu memang sudah tugas dari waiters di situ di restoran itu yang bantu. Jadi misalnya teman-teman bareng nih, ada teman yang mendampingi gitu. Daripada kita merepotkan teman kita, karena dia kan juga pasti akan ngambil makanan ya. Nah itu bilang aja, tolong dong panggilin waitersnya gitu. Nanti saya ngomong gitu. Ya nanti ketika dia datang, ya Pak, dia bisa dibantu, bilang, pasti minta tolong diambilkan makanan Pak gitu, makan siang gitu kan. Biasanya nanya mau apa aja Pak. Kalau saya sih, ya teman-teman kalau misalnya ada pantangan tinggal disebutkan aja. Tapi kalau saya sih karena nggak ada masalah pantangan, yang penting halal food gitu kan. Saya bilang, udah mas representatif aja. Maksudnya dia ambilin aja semua yang ada terus masukin situ. Nanti kalau kita nggak suka kan tinggal nggak usah dimakan ya kalau nggak ada pantangan. Tapi kalau ada pantangan ya sebutin aja. Misalnya nggak mau makan ikan atau nggak mau makan ayam gitu misalnya. Asal jangan nggak mau makan temen, itu dia bingung nanti jawabnya gitu ya. Nah gitu. Itu yang ketiga. Jadi kalau di restoran nggak usah khawatir gitu ya, minta tolong aja sama petugas, itu nanti aman pasti gitu dan beres dan akan dijamin dapat makannya dengan porsi yang standar gitu ya. Nah terus yang keempat, orientasi di kamar hotel. Ini penting banget teman-teman. Ketika teman-teman masuk ke dalam kamar, teman-teman dapat jatah menginap misalnya, itu langsungkan dulu orientasi di dalam kamar. Jadi teman-teman itu nggak kebingungan ketika di dalam, atau bahkan misalnya menginap sendirian nih di kamar gitu ya, ya teman-teman bisa tahu bagaimana cara ke kamar mandi, mana pintu keluar, mana kasurnya. Itu sangat biasa dilakukan dengan orientasi. Jadi kita akan membuat mind mapping di dalam otak kita tahu gambarannya dan kita tidak perlu tergantung dengan orang lain. Nah karena salah satu pandangan umum itu ketika memandang tunanetra kan ya mungkin karena secara simpelnya mereka membayangkan dengan kalau saya tutup mata sih nggak bisa kemana-mana nih gitu. Padahal tunanetra beda karena kita sudah berpengalaman ya, sudah experience blind people gitu ya. Jadi dengan orientasi itu bisa gitu. Jadi kadang-kadang gitu kekhawatirannya, wah karena kalau nginep sendirian ntar kalau hilang nggak ada yang bantuin itu gimana gitu ya. Itu nggak ada masalah. Toh di dalam kamar ada nomor telepon, ada telepon, kita bisa ini resepsionis dan lain. Oke, saya akan tunjukkan bagaimana untuk orientasi di dalam kamar ya untuk teman-teman tunanetra yang menginap. Nah, ini teman-teman, jadi ketika masuk pintu seperti ini ya. Nah, sekarang coba tutup. Kita tutup. Nah, terus teman-teman lihat, nggak lihat, diraba ya. Biasa dekat pintu ini ada ini nih. Ini buat kuncian pintu ya. Jadi kalau misalnya ada orang membuka dari luar misalnya, atau ada yang mau datang, itu bisa kunci kayak gini, itu nanti bukanya akan separuh gitu ya, dia kekunci dari dalam. Ini buat kuncian dari dalam lah istilahnya gitu ya. Nah terus di dekat ini juga biasa dekat pintu di sini, atau kadang-kadang di sebelah sini gitu ya, tapi ini di sini ini ada buat nyantolin kartu. Kalau teman-teman hotel itu pakai yang key cardnya bentuknya kartu gini ya, ini diselipin ke sini, ini untuk menyalakan listrik gitu. Jadi kalau misalnya ini lampunya nggak nyala, jam teman-teman tunanetra terus nggak nyalain lampu ya, ini penting juga gitu. Nah terus ini biasa ada tombol-tombol, nah terus kita raba-raba ke sini. Nah kayak di sini, nah di sini tuh biasa tempat pojokan, nah ini biasa buat taruh sepatu gitu ya, di sini sepatu. Nah terus kita orientasi lagi ke sini, kita telusuri satu sisi dulu ya, sini. Nah ini apa nih? Nah biasanya untuk orientasi ini kita minta tolong dibantu dulu sama orang awas. Kita tanya ini apa? Oh ini cermin gitu ya. Ini oh ini ada meja nih. Nah ini bisa tempat yang agak berbahaya nih karena banyak gelas-gelas,
terus juga ada term apa buat boiling water, ini kan buat merebus air gitu kan. Nah ini agak berbahaya, jadi teman-teman harus bisa notice nih tempat ini gitu ya. Nah terus lagi, oh ini biasanya ini tempat buat duduk nih, atau buat buka sepatu di sini, atau buat naruh tas ya. Di sini telusuri lagi, kayak di bawah gitu. Lalu telusuri lagi temboknya. Terus, nah ternyata ada TV di sini ya, ada TV. Telusuri lagi temboknya, kita keliling, masih di sayap sebelah kiri nih. Terus sini ada meja, lalu biasa di dekat meja itu ada stop kontak ya, ada stop kontak biasa di sini nih. Nah ini ya, nah di sini ada stop kontak, ditelusuri aja di temboknya. Di sini telepon teman-teman ya, lalu minta tolong sama orang awas biasanya untuk orientasi, kan biasanya ada tombol-tombol tertentu untuk mana tombol yang untuk resepsionis, mana untuk housekeeping gitu ya, atau nomornya nomor berapa untuk resepsionis sama housekeeping. Karena dua nomor itu penting banget kalau teman-teman butuh sesuatu atau bertanya sesuatu ya. Jadi jangan sampai tidak tahu nomor resepsionis berapa atau housekeeping berapa. Dan juga jangan lupa juga untuk informasi password wifi ya, itu penting juga. Nah sekarang kita sini, nah itu tempat tidurnya tengah-tengah, kita bisa telusuri terus ya. Nah biasanya di sebelah sini lagi tuh ada apa nih? Oh, ada meja lagi di sini. Ada meja dan ada stop kontak juga, ada lampu. Nah, terus ke sini lagi. Remote AC dong. Oh ya, sini ada remote AC ya di sini. Tapi biasanya di pojok samping tempat itu ada remote AC biasanya. Dan itu minta tolong dikasih tahu juga kayak buat naikin suhu yang mana, nurunin suhu yang mana gitu ya. Jadi jangan sampai tengah malam terus kedinginan, nggak tahu cara matiin AC-nya ya, itu penting. Oke, ke sini terus, biasa ada lemari di sini. Nah, ini lemari. Biasa ada brankas juga, tapi saya jarang pakai sih karena nggak ada yang disimpan juga di brankas gitu kan. Nah, terus masuk ke kamar mandinya. Nah, ini penting banget nih kamar mandi, orientasi kamar mandi ya. Jadi masuk, kita orientasi ke sini dulu nih. Dari pinggir, oh di sini klosetnya. Ini buat apa? Flushnya. Lalu ke sini, terus nah sini pojok. Oh ada tempat sampah di sini, lalu ke sini lagi terus. Oh di sini tuh ada wastafelnya ya, ditelusuri juga tuh ada item-item sabun dan lain-lain. Nah lalu masuk sini bed boxnya nih ya, masuk sini telusuri juga pinggir set ada mana. Oh ini di sini buat kerannya ya, showernya, keran ke atas. Oh ada ini nih, showernya di sini gitu ya. Jangan sampai nanti teman-teman ketemu apa knop kerannya langsung ditarik aja, padahal showernya ke arah ke teman-teman, jadi pegang ke atas dulu ya untuk memastikan posisinya gitu. Nah seperti itu teman-teman. Ya itu teman-teman, jadi beberapa tips bagaimana untuk kita bisa aman dan nyaman ketika sedang kegiatan di hotel atau menginap di hotel. Jadi dan jangan lupa ketik like buat yang suka dan di share ke sebanyak mungkin orang agar sebanyak mungkin orang tahu bahwa tunanetra itu juga bisa mandiri, nggak bakal hilang kalau di hotel, kecuali kita ke hutan ya, ke hutan yang situ nggak ada orang, kita nggak bisa komunikasi sama siapapun. Ya kalau dikhawatirkan hilang wajar, bahkan bukan tunanetra pun, orang awas pun juga hilang gitu kan. Tapi kita insya Allah kalau di hotel itu aman, sudah ada petugas yang semua siap membantu. Jadi jangan ragu buat seorang tunanetra untuk berkegiatan di luar kota atau di hotel. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video menarik lainnya, and see ya.